Liz, gue balik dulu ya. Jemputan gue udah datang soalnya. Iya. Ntar gue pulangnya naik angkot aja. Sesampainya di kosan, Ya ampun capek banget sih. Hidup isinya cuma kerja, dan kerja. Capek banget. Ya ampun. Pengen cepet kaya deh kalau begini. Lagi capek-capek mikirin nasib, malah lewat status hidden orang-orang kaya. Enak banget ya. Jadi mereka bisa hidup mewah, beli tas branded, makan di resto berbintang, jalan-jalan ke luar negeri. Coba aja, aku punya suami CEO. Pasti hidupku bisa bahagia kayak mereka. Tapi mana ada sih cowok tajir yang doyan sama pegawai minimarket. Udah kumel, ditambah bau keringet. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Buset Liz, berani banget lu. Keluar rumah pakai baju kayak gini. Lagi ngincer seseorang ya? Ya nggak apa-apa sih, gue cuma pengen rubah penampilan aja. Siapa tahu kan ada cowok tajir yang kecantol sama gue. Ya nggak jual badan juga kali cuy. Nanti malah yang dateng cuma laki-laki yang mau fisik lu doang. Tapi sama hatimu dia nggak peduli. Terserah deh, yang penting dia tajir. Om-om juga gue siap kok. Soalnya gue udah capek kerja mulu, gue pengen dinafkahin. Cuy, gue ke kamar mandi sebentar ya. Perut tiba-tiba mules banget nih. Elu sih, kebanyakan makan cabe. Gimana gak mules coba? Hehe. Padahal cuma ambil 5 sendok doang tadi. Ya ampun, itu cowok gagah banget. Kalau dari penampilannya sih, kayaknya ini orang tajir melintir deh. Mobilnya aja mewah banget. Permisi mbak, ada masalah apa ya? Kok mbaknya kayak liatin saya terus dari tadi? Kok tahu pak, kalau saya ngeliatin terus? Ya tahu dong mbak, kan saya diem-diem merhatiin juga. Saya boleh ikutan duduk gak? Capek nih dari tadi, berdiri terus. Maaf ya pak, udah bikin gak nyaman. Silahkan duduk pak. Terima kasih ya. Jangan panggil saya pak dong. Tua amat sih. Emang muka saya udah mirip bapak-bapak banget ya? Gak gitu pak. Soalnya wajah bapak kayak bukan orang sembarangan. Bapak seperti seorang CEO, persis di deracin itu loh. Hehehe, pinter banget sih kamu. Saya memang CEO dari perkebunan singkong terbesar di kota ini. Apa? Yang bener aja pak. Jadi bapak adalah pemilik PT Raka Abadi itu ya? Perkebunan singkong terbesar di kota ini. Pinter banget sih kamu. Kenalin, nama aku Raka Buana Hadiningrat. Kamu jangan panggil saya bapak dong. Panggil saya Mas Raka aja. Kok gitu sih? Kan kesannya jadi nggak sopan. Tapi karena kamu yang nyuruh, yaudah ya deh Mas Raka. Biar lebih akrab lagi kan? Hehe. Nah gitu dong. By the way, nama kamu siapa? Namaku Lisa. Wah, nama yang cantik. Secantik orangnya. Bisa aja Mas Raka. Lisa, ini kartu namaku. Kalau kamu butuh apa-apa, DM aku aja ya. Ya ampun. Gue disuruh DM Pak CO duluan, please. Ini gak mimpi kan, Lisa? Lu jangan sia-siain kesempatan ini. pertemuan pertama Liza dengan Raka berujung perkenalan. Semenjak hari itu, mereka saling berkomunikasi secara intens. Bahkan mereka juga sering bertemu di sela-sela kesibukannya. Sampai pada akhirnya, Raka mulai menyukai Lisa. Ia sering mengajak Lisa berbelanja barang-barang mewah, serta menuruti semua kemauan Lisa. Sayang, kamu mau apa aja ngomong aja ya. Gak usah sungkan, aku bakal turuti semuanya kok. Asal jangan suruh aku tinggalin kamu. Wah, makasih ya Mas. By the way, aku gak mungkin lah ninggalin kamu. Asal kamu mau cepet cerai sama istri kamu. Hehe, tenang sayang. Aku pasti cerai kok sama istri aku. Tapi kamu sabar dulu ya. Soalnya istriku masih susah buat diajak komunikasi. Dia kabur terus dari aku. Pasti istri kamu bucin banget ya? Sampai gak mau diceraiin? By the way, Mas aku mau ganti HP dong. Boleh kan? Boleh dong sayang. Kamu emang mau beli HP apa? Ngomong aja. Nanti aku kasih uang kamu. Aku mau iPhone Pro Max Mas. Yang keluaran terbaru itu loh. Oh, yang mereknya iPhone 19 Pro Max itu ya? Hehe. Iya Mas, betul.
Tapi aku gak bisa nemenin kamu. Soalnya mau ada meeting sama klien hari ini. Kamu pergi sendiri aja ya. Nanti uangnya aku transfer deh. Ya udah, gak apa-apa kok Mas. Makasih banyak ya. Jadi makin sayang deh sama kamu. Iya sayang, aku pergi dulu ya. See you. Ya ampun, ternyata punya pacar orang tajir enak banget ya. Mau beli apa aja, tinggal minta, gak perlu capek-capek kerja lagi. Ya walaupun kenyataannya, dia udah beristri sih. Tapi gak apa-apa lah, bentar lagi juga bakal jadi duda. Sayang banget kalau gak aku ladenin. Kamu Lisa kan? Apa kabar? Resti, kabar aku baik kok. Kamu lagi ngapain di sini? Aku lagi nganter keponakan aku. Lisa, kamu kemana aja? Kok udah gak pernah masuk kerja lagi? Apa kamu udah resign? Iya cuy, sorry gue belum sempat cerita. Sebenarnya gue udah resign dari lama. Gue udah gak kerja lagi sekarang. Lah kenapa? Cari kerja itu kan susah, Lis. Gue udah gak perlu kerja lagi. Tahu nggak? Gue udah dapet sugar daddy loh. Udah ganteng, tajir, royal lagi. Ya ampun Lisa, lu sekarang jadi cewek simpenan orang kah? Ya lebih tepatnya dapat om-om sih. Tapi ini om-om bukan sembarang om-om. Ini adalah Om Jo, pemilik kebun singkong terbesar di kota ini. Sadar Lis, apa nggak takut lu kalau nanti kena azab? Yaelah cuy, hari gini masih mikirin azab, mati juga belum. Yang penting tuh, sekarang transferan lancar. Mau beli apa aja, udah gak perlu lihat harga, udah gak perlu capek-capek. Jadi kuli dengan gaji pas-pasan. Tinggal nemenin om-om semalam aja. Udah bisa beli ipong. Kalau lu butuh sugar daddy, infoin aja ke gua, ntar gua bantu cariin. Ya udahlah, gue mau pergi dulu. Mau lanjut shopping nih. Abis ditransfer om tajir 100 juta tadi. Dengan bangganya, Lisa mengaku kepada temannya bahwa dirinya sudah menjadi wanita simpanan orang tanpa memikirkan resiko yang diterimanya di kemudian hari. Males banget sih. Udah nunggu dari tadi, gak ada taksi sama sekali. Besok minta beliin mobil sama Mas Raka aja deh. Biar kalau keluar, gak perlu pesan taksi lagi. Mana mau hujan lagi. Taksi pada kemana sih? Permisi mbak, kamu Lisa Marlina Sari ya? Loh, kok kamu bisa tahu? Kamu siapa ya? Halo Lisa, kenalin namaku Dila. By the way, kamu pasti cewek simpenannya Mas Raka kan? Loh, kok kamu tahu lagi? Kamu ini siapa sih? Jangan-jangan kamu Intel ya? Namaku Faradila Yoshi, istri sah dari para Buana, Hadiningrat, laki-laki yang sering keluar bareng kamu. Asal kamu tahu, aku lebih dari Intel. Hah? Istri sah? Aku minta, lebih baik kamu cepat tinggalin Mas Raka. Enak aja kamu suruh saya tinggalin Mas Raka. Kamu pasti iri ya? Mas Raka lebih milih aku ketimbang kamu. Iri? Ngapain iri? Justru aku mau nyelamatin kamu dari dia. Tinggalin Mas Raka. Atau, kamu bakal nyesel selamanya. Gak usah maksa-maksa aku buat tinggalin Mas Raka deh. Harusnya kamu itu sadar dan mau buat diceraikan oleh Mas Raka. Karena sebentar lagi, kami akan menikah. Aku gak salah denger nih. Asal kamu tahu ya, Mas Raka lah yang selalu menolak untuk kuceraikan. Bukan malah aku yang gak mau diceraikan. Mau aja dibohongi laki-laki itu. Maksud kamu, gimana ya? Mbak Lisa yang terhormat, calon suami kamu itu selalu mangkir dari aku. Selalu kabur setiap aku minta tanda tangan perceraian. Sebab apa? Sebab dia gak mau jatuh miskin setelah ini. Jatuh miskin? Iya mbak, karena semua harta dan kekayaannya itu cuma numpang sama aku dan ayahku. Dia cuma laki-laki, gak tahu diri, yang udah dibantu hidup enak, malah kerjaannya nyakitin istri terus. Jadi, Mas Raka gak punya apa-apa? Iya betul sekali. Lebih tepatnya, miskin. Dan satu lagi, setelah pulang dari sini, mending kamu buru-buru cek kesehatan deh. Soalnya Mas Raka mengidap AIDS stadium akhir. Kebohongan apa lagi ini? Aku gak bohong Lisa.
Aku bicara fakta. Dia memang sengaja merusak wanita-wanita seperti kamu untuk menghabiskan sisa umurnya. Makanya aku coba ingetin kamu sebelum terjerumus terlalu dalam. Ya ampun, aku bodoh banget. Kamu tumben banget ngajak aku ke sini. Biasanya kan kalau ketemu selalu di kafe-kafe mewah. Aku mau to the point aja ya. Kemarin siang, aku dilabrak istri kamu. Apa? Dilabrak istriku? Di mana? Di pinggir jalan, Mas. Dia udah ngikutin pergerakan kita waktu di mall. Mas, aku mau kamu jujur. Apa benar kalau kamu itu gak sehat selama ini? Oh, jadi si Dila udah ngomong semuanya ya ke kamu? Baguslah. Aku jadi gak perlu capek-capek ngejelasin lagi ke kamu. Jadi, maksud kamu yang dibilang Mbak Dila itu benar? Kalau kamu selama ini mengidap AIDS? Hehe, ya Lisa. Aku itu cuma laki-laki rusak yang udah gak ada masa depannya. Aku cuma tinggal nunggu ajal aja. Makanya, aku abisin sisa umurku buat ngerusak wanita-wanita pelakor. Kayak kamu ini contohnya. Wanita yang cuma mau hartaku saja. Kurang ajar kamu ya. Bisa-bisanya, kamu gak jujur dari awal. Hehe, kalau aku jujur dari awal, kamu pasti gak bakal mau lah sama aku. Gila kamu ya. Bisa-bisanya kamu tenang banget. Lagian, kamu sendiri yang mau sama saya kan? Kamu juga menikmati semuanya kan? Kamu menikmati segala kemewahan yang aku kasih. Ya anggap aja, ini bayaran dari semua perbuatan kamu. Sumpah, lu itu penyakit masyarakat. Hehe, lu juga penyakit. Lu kan doyan banget sama laki orang. Ya udahlah ya, gue pergi dulu. Dan kita selesai sampai sini aja. Gue udah ada janji sama cewek yang lebih cantik dari elu. Masih banyak yang antri kok di luar sana. Setelah beberapa pekan, akhirnya Lisa memberanikan diri untuk memeriksa kesehatannya. Dari hasil pengecekannya itu, ia positif AIDS. Semenjak itu, hidupnya menjadi hancur. Segala harapan menjadi musnah. Bukannya fokus dengan kesehatannya, ia malah semakin menjadi-jadi. Bermain dengan banyak laki-laki. 1 tahun kemudian, Raka dikabarkan meninggal dunia. Dan 4 tahun kemudian, Lisa juga meninggal dunia.